Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai COVID-19. Dimulai dari apa itu COVID-19, penyebabnya, serta cara-cara untuk menghindari dan merawat diri jika terkena penyakit tersebut. Apa sih COVID-19 itu? Nama lain virus ini yaitu virus corona, COVID, penyakit pernapasan akut 2019 nCoV, atau novel coronavirus pneumonia. COVID-19 ini yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2, SARS-CoV-2, yaitu jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal. Sebelum penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 sampai 2020 yang sedang berlangsung sampai pada saat ini. Pada 29 April 2020, lebih dari 3,11 juta kasus telah dilaporkan di 185 negara dan wilayah, yang mengakibatkan lebih dari 217.000 kematian, lebih dari 932.000 orang telah pulih. Di Indonesia sendiri, sampai pada tanggal 4 Mei 2020, telah terkonfirmasi 11.192 kasus positif COVID-19 dengan 8.471 kasus aktif, 1.876 kasus sembuh, dan 845 kasus meninggal. Sebagai tanggapan terhadap pandemi ini, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Mari kita mengenal dahulu apa itu SARS-CoV-2, yaitu coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2. Virus ini juga dikenal sebagai coronavirus Wuhan dan virus pneumonia pasar makanan laut Wuhan. Genom virus ini telah diurutkan. Perbandingan urutan genetik antara virus ini dengan sampel virus lain menunjukkan tingkat kesamaan dengan SARS-CoV sebesar 79,5%. Dan dengan coronavirus kelelawar sebesar 96%. Beberapa teori menyimpulkan bahwa virus ini berasal dari kelelawar. Adapun cara terbaik mencegah penyakit ini, yaitu dengan menghindari terpapar dengan virus ini. Virus ini dipercaya bisa cepat menyebar dari orang ke orang. Yang pertama, lakukan social distancing. Tidak perlu bersentuhan fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Hindari sementara kegiatan massal atau yang berhubungan dengan berkumpulnya orang banyak. Jaga jarak jika sedang melakukan aktivitas dengan orang lain, sekitar 6 kaki atau 1,8 meter. Hindari tempat umum atau padat. Karena virus ini menyebar melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan ketika seseorang menderita batuk atau bersin. Tetesan tersebut dapat jatuh di mulut atau hidung orang yang berdekatan atau kemungkinan dihirup ke paru-paru. Adapun cara untuk melindungi diri, seperti sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, sekurangnya 20 detik setelah berada di tempat umum, setelah membuang pilek, batuk, dan bersin. Jika tidak ada sabun dan air yang tersedia, gunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Olesi ke seluruh permukaan telapak tangan dan tunggu hingga terasa kering. Hindari menyentuh permukaan wajah, terutama mata, hidung, mulut, dengan tangan yang belum dicuci. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. Adapun cara kita bertindak untuk bisa melindungi orang lain, yaitu dengan tinggal di rumah jika sakit, kecuali untuk memperoleh perawatan medis. Tutup mulut dan hidung jika bersin dan batuk dengan menggunakan tisu dan langsung dibuang, atau bisa dengan lipatan dalam siku Anda. Gunakan masker jika ada hal mendesak yang mengharuskan Anda keluar, terutama yang sedang sakit. Karena sudah maraknya pandemi virus ini, masyarakat tak akan susah mendapatkan masker pada hari ini. Karena sudah banyak dijual dimanapun dengan harga yang terjangkau, dan pemerintah pun sudah membolehkan dan menganjurkan pemakaian masker berbahan kain yang bisa dicuci dan dipakai kembali. Lalu, lakukan disinfeksi setiap hari, terutama terhadap permukaan-permukaan yang sering disentuh, seperti gagang pintu, meja, pegangan, permukaan dapur, telepon, keyboard, toilet, keran, dan lain sebagainya. Pun begitu jika kita keluar rumah dan mengharuskan untuk menyentuh benda umum, pakai cara alternatif yaitu dengan menggunakan siku kanan untuk membuka pintu. Adapun yang disebut dengan isolasi mandiri. Apa sih isolasi mandiri itu? Video selanjutnya diunggah oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan bahwa
Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari, berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia, atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronis, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Lalu siapa sih yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala seperti demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, sakit pernafasan, atau termasuk dalam kategori orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah kontak langsung dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang yang mempunyai riwayat perjalanan antar negara. Mereka mengisolasi mandiri minimal 14 hari sampai hari pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa saja yang harus dilakukan selama isolasi diri 14 hari? Tinggal di rumah dan jangan keluar, terkecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin gunakan kamar terpisah dan jaga jarak dengan anggota keluarga yang lain. Tidak berbagi tempat, makanan, baju, alat mandi dengan anggota keluarga lainnya. Selalu gunakan masker selama isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan pengecekan gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, melakukan etika bersin dan batuk yang baik serta rutin berjemur matahari pagi. Lalu bagaimana cara mempertahankan tubuh untuk kita yang tidak terpapar atau terkena COVID-19? Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga ringan di rumah, tidak merokok dan minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah hal yang gampang. Seseorang harus mengurung diri yang akan menimbulkan kebosanan, kesepian, ketidaknyamanan saat mengalami gejala tersebut. Maka kita harus saling gotong royong, mendukung, menguatkan bahwa kita semua bisa melewati ini. Jika kita bisa berkomitmen dan bersama melewati ini dengan ikhlas, sabar, usaha, dan tentunya berdoa kepada Sang Pencipta. Dan ada fakta menarik dari ini semua. Jika imun kita kuat, setiap gejala dan penyakit apapun akan sembuh sendiri karena tubuh kita mempunyai imun yang bisa melawan virus yang masuk. Maka, makanlah makanan yang bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Adapun dampak yang terkait dari adanya pandemi virus ini, yaitu dimulai dari harus berhentinya sementara rutinitas kegiatan beberapa orang yang mengakibatkan diadakannya WFH atau work from home, dan beberapa wirausaha yang harus sementara menutup usahanya, dan para pelajar yang mengharuskan mereka untuk belajar melalui daring internet. Begitupun seperti saat awal maraknya virus ini, kelangkaan masker dan hand sanitizer yang membuat oknum-oknum licik menimbun dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Jika kita kompak dan mematuhi bersama apa yang harus dilakukan, semuanya akan cepat teratasi dan kembali pulih seperti semula. Adapun link terupdate mengenai COVID-19 yang terjadi di Indonesia bisa lihat di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tetap di rumah, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, stay safe and healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.